Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Fahira dari kelas alih jenjang akuntansi keuangan publik. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang audit internal berbasis risiko. Kebutuhan untuk mengelola risiko diakui sebagai bagian yang sangat penting dari praktik tata kelola korporasi yang baik atau good corporate governance practice. Ini mendorong banyak organisasi merasa perlu untuk mengidentifikasi semua risiko bisnis yang dihadapinya dan menjelaskan kepada para pemangku kepentingan atau stakeholder bagaimana risiko-risiko tadi ditangani atau dapat dikelola. Dalam kenyataannya, kegiatan-kegiatan berkenaan dengan pengelolaan risiko diakui memainkan peran penting dalam mengadakan sistem pengendalian internal yang memadai. Tanggung jawab untuk menentukan atau identify dan mengolah atau managing risiko ada di tangan manajemen. Dan salah satu peran kunci audit internal adalah memberikan assurance bahwa risiko-risiko tadi dikelola dengan benar. Kegiatan audit internal yang profesional dapat mencapai misinya sebagai penentu arah tata kelola dengan memosisikan tugasnya dalam konteks kerangka pengelolaan risiko. Audit internal berbasis risiko atau yang disingkat AIBR adalah metodologi yang mengaitkan kegiatan audit internal dengan kerangka pengelolaan risiko secara menyeluruh dari organisasi. AIBR memungkinkan audit internal memberikan assurance kepada board atau dewan bahwa proses manajemen risiko telah berjalan secara efektif sehubungan dengan risk appetite. Risk appetite merupakan risiko yang secara umum suatu organisasi bersedia menerimanya dalam rangka meraih keuntungan, karena setiap organisasi mengejar tujuan atau target dalam rangka menambah nilai dan secara umum memahami risiko terkait yang diambilnya. Nah, dengan melaksanakan AIBR, audit internal diharapkan dapat menyimpulkan yang pertama, manajemen telah mengidentifikasi, menilai dan menanggapi risiko-risiko di atas dan di bawah risk appetite. Kemudian, tanggapan terhadap risiko sudah efektif tetapi tidak berlebihan dalam mengelola risiko yang melekat. Kemudian, dalam hal risiko yang masih ada atau risiko yang residual tidak sejalan dengan risk appetite, ada tindakan yang diambil untuk memperbaiki situasi tersebut. Kemudian, proses manajemen risiko, termasuk efektifnya tanggapan dan tuntas tidak lanjut, dipantau oleh manajemen untuk memastikan proses tersebut berjalan secara efektif. Kemudian, risiko, tanggapan dan tidak lanjut dikelompokkan dan dilaporkan dengan tepat. Dengan demikian, audit internal dapat memberikan keyakinan kepada direksi dan dewan komisaris mengenai 3 hal. Yang pertama, proses manajemen risiko, baik desain atau rancangannya maupun implementasi dan rancangan tersebut. Yang kedua, pengelolaan risiko-risiko dianggap kunci, termasuk efektifnya pengendalian dan tanggapan lain terhadap pengendalian tersebut. Yang ketiga, pelaporan dan pengelompokan risiko secara lengkap, akurat, dan tepat. Implementasi dan kegiatan AIBR berlangsung dalam 3 tahap. Yang pertama, menilai risk maturity. Hal ini terkait tentang bagaimana dewan dan manajemen menentukan, menilai, mengelola, dan memantau risiko. Nah, gambaran ini akan memberikan petunjuk apakah catatan atau daftar risiko dapat dipercaya untuk tujuan perencanaan audit. Tahapan kedua, perencanaan audit berkala. Secara berkala, umumnya setahun sekali, tentukan penugasan assurance dan consulting dengan mengidentifikasi dan memberikan prioritas kepada hal-hal di mana dewan membutuhkan assurance, termasuk assurance atas proses-proses manajemen risiko, pengelolaan risiko-risiko kunci, dan pencatatan serta pelaporan risiko. Tahap ketiga, melaksanakan tugas audit.
Laksanakan tugas-tugas audit yang sudah direncanakan dalam tahap 2 untuk memberikan assurance dalam rangka manajemen risiko, termasuk pencegahan atau mitigasi suatu risiko tertentu atau sekelompok risiko. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan risiko? Risiko sendiri menyiratkan ketidakpastian di waktu yang akan datang tentang bergesernya penghasilan atau sesuatu yang direncanakan. Risiko merupakan ukuran seberapa besar para investor bersedia berkorban untuk memperoleh keuntungan dari investasinya. Nah, dari definisi tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa risiko yang pertama adanya ketidakpastian mengenai masa depan. Yang kedua, sesuatu bisa menyimpang dari rencana. Sesuatu itu bisa berupa keuntungan yang diharapkan atau hal lain, dan ada unsur negatif dalam upaya meraih suatu peluang. Harus ada yang dikorbankan untuk meraih sesuatu harapan. Kita masuk pada jenis-jenis risiko bisnis. Ada banyak jenis-jenis risiko bisnis, mulai dari 3, 4, 5, bahkan 20 jenis risiko. Yang saya tampilkan di sini adalah risk families atau 10 rumpun risiko. Yang pertama ada strategic atau franchise risk, kemudian legal atau compliance risk, kemudian financial reporting risk, staffing atau organization risk, ada credit risk, insurance risk, sovereign risk, kemudian market risk, operational risk, dan system atau technologies risk. Kemudian ada 4 jenis risiko. Ini adalah versi The Institute of Internal Auditor yang terdiri dari strategic risk, compliance risk, reporting risk, dan operation risk. Strategic risk dan compliance risk serta reporting risk dibagi ke dalam risiko akibat keputusan internal perusahaan dan risiko akibat faktor eksternal. Sedangkan operation risk dikelompokkan lebih lanjut ke dalam risiko yang berhubungan dengan proses, manusia, dan masalah keuangan. Ada juga pengelompokan dalam 5 jenis risiko bisnis. Bisnis yang sukses atau ingin sukses memerlukan rencana bisnis yang komprehensif yang dihasilkan dari pemikiran dan pembahasan yang mendalam. Namun adalah kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, perencanaan yang terbaik sekalipun kadang-kadang menjadi usang dalam waktu yang tidak terduga. Inilah strategic risk atau risiko strategis. Yang kedua, compliance risk atau risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan umumnya disebabkan karena hukum dan undang-undang berubah. Seringkali dengan bertambahnya ukuran perusahaan bertambah pula risiko kepatuhan karena adanya ketentuan perundang-undangan yang tambahan atau bisnis menghadapi otoritas dan regulator tambahan. Kemudian operational risk atau risiko operasional. Operational risk atau risiko operasional merupakan kegagalan yang tidak terduga dalam kegiatan perusahaan sehari-hari, bisa berupa kegagalan teknis seperti listrik padam atau karena sebab manusia. Financial risk atau risiko keuangan, kebanyakan kategori risiko mempunyai dampak keuangan dalam pengertian biaya tambahan atau kehilangan pendapatan. Namun, kategori risiko keuangan ini secara spesifik berhubungan dengan uang yang masuk dan keluar perusahaan dan kemungkinan kerugian keuangan secara mendadak. Yang terakhir, reputational risk atau risiko reputasi. Ada banyak jenis usaha, namun mereka semua mempunyai satu kesamaan. Apapun industrinya, reputasi adalah segala-galanya. Jika reputasi perusahaan atau pemiliknya hancur, kerugian berupa hilangnya pendapatan terjadi karena pelanggan menghindari berbisnis dengan perusahaan tersebut.